السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, rahimani Allahu wa iyyakunna. Melanjutkan pelajaran akidah dari buku yang berjudul Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, buah karya Fadilatul Ustadz Abi Fathi Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullahu ta'ala, yang insyaallah ta'ala dirutinkan pada setiap Senin pagi di Masjid Al-Hikmah yang sama-sama kita cintai. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga segenap pengurus dan jamaahnya dalam kebaikan. Baik. Melanjutkan bahasan di halaman 157. Halaman 157, di mana kita masih menyelesaikan poin akidah ke-8 seputar syirik dan macam-macamnya. Baik, telah kita pelajari bersama definisi syirik, juga telah kita pelajari ancaman bagi orang yang berbuat syirik, serta di halaman 156 kita sedang mempelajari jenis-jenis syirik, di mana syirik secara garis besar terbagi menjadi dua. Ada syirik akbar, ada syirik asghar. Ada syirik besar dan ada syirik kecil. Dan kita masih pada bagian yang pertama, yaitu syirik besar, di mana di halaman 156 telah kita pelajari, telah kita pahami makna dari syirik besar, yaitu memalingkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah. Inilah syirik besar, memalingkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah. Baik, ini yang telah kita pelajari. Definisi syirik besar yaitu memalingkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah. Juga di bagian bawahnya telah kita pelajari. Di bagian bawahnya halaman 156 telah kita pelajari pula dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Lalu di halaman 157 telah kita pahami pula konsekuensi dampak dari syirik besar, yaitu bahwa syirik besar ini mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, sehingga statusnya berubah menjadi orang musyrik kafir. Dan konsekuensi berikutnya, jika sampai meninggal dunia dia belum juga bertaubat dari syirik besar tersebut, maka dia akan kekal selama-lamanya di dalam api neraka. Baik, itu yang terakhir kita pelajari. Sekarang kita lanjut di halaman 157 yang bagian bawah. Baik, di mana Al-Ustadz penulis buku hafizahullah berkata di halaman 157 ya, paragraf kedua,
yang tulisannya ditebalkan. Beliau berkata syirik besar ada banyak. Sedangkan di sini akan disebutkan 4 macam saja. Baik. Artinya di sini kita akan lebih detail kembali mempelajari macam-macam syirik besar. Ternyata syirik besar itu sendiri tidaklah satu macam, melainkan ada beberapa macam. Dan sebetulnya jumlahnya itu banyak. Jumlah macam syirik besar itu banyak. Yang intinya adalah apabila ada satu bentuk saja dari ibadah yang seharusnya hanya dipersembahkan kepada Allah saja, namun dipalingkan kepada selainnya, maka ini merupakan syirik besar. Dan akan disebutkan di sini hanya 4 macam saja, di mana 4 macam ini ya adalah 4 macam syirik besar yang banyak terjadi, Baik. Di mana bahasan ini bisa lebih detail dilihat dari sejumlah kitab yang disebutkan oleh Al-Ustadz penulis buku hafizahullah di bagian catatan kaki. Baik, langsung saja. Ya, macam syirik besar yang pertama disebutkan, pertama syirik doa, yaitu di samping ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ia juga berdoa kepada selainnya. Ini macam syirik besar yang pertama. Artinya kesyirikan berupa doa. Baik. Dan doa yang dimaksud ini mencakup doa ibadah dan juga doa masalah. Doa ibadah dan juga doa masalah. Waktu itu kita pernah singgung 2 istilah tersebut di halaman 152 paling atas. Bahwa doa itu ada 2 model, ada doa ibadah, ada doa masalah. Adapun doa ibadah, maka yang dimaksud dengan doa ibadah ialah setiap bentuk peribadahan, setiap bentuk penyembahan dan penghambaan, maka ini semua hanya boleh dipersembahkan kepada Allah saja. Kalau dipalingkan kepada selain Allah, maka ini menjadi syirik akbar atau syirik besar. Demikian pula doa masalah. Doa masalah ialah doa yang berupa permohonan. Doa yang berupa permohonan dengan lisan. Ini doa masalah. Doa berupa permohonan dengan lisan. Maka doa seperti ini pun juga hanya boleh dipanjatkan kepada Allah saja. Tidak boleh dipalingkan kepada selainnya. Artinya mengajukan permintaan atau permohonan itu hanya boleh kepada Allah saja, tidak boleh kepada makhluk. Dan kita sudah terangkan bahwa mengajukan permohonan atau permintaan kepada makhluk itu baru menjadi boleh apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Masih ingat syarat-syaratnya? Ya, yang mencatat kapan seseorang ya dibolehkan untuk mengajukan permintaan kepada makhluk. Pertama, jika makhluk yang diminta masih hidup. Kedua, hadir, tidak gaib. Yang ketiga adalah mampu untuk mewujudkan permintaan tersebut. Artinya sesuatu yang diminta memang sesuatu yang dimampui oleh makhluk. Itu beres. Kembali lagi. Jadi macam syirik besar yang pertama ialah syirik berupa doa. Artinya bila ada seseorang yang dia berdoa kepada Allah, di samping itu ternyata dia juga berdoa kepada selainnya, maka ini merupakan syirik dalam hal doa. Karena dia telah menyekutukan selain Allah
dengan Allah dalam berdoa. Dan syirik ini kategorinya adalah syirik besar. Yang tadi konsekuensinya ada dua konsekuensi besar. Pertama, pelakunya menjadi kafir, keluar dari agama Islam. Kedua, dia akan kekal dalam api neraka jika sampai wafat belum bertaubat dari kesyirikan tersebut. Disebutkan di sini dalilnya surat Al-Ankabut ayat 65. Al-Ankabut ayat 65. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Artinya, apabila mereka, yakni kaum musyrikin, itu sedang naik di atas bahtera kapal, maka mereka pun berdoa kepada Allah seraya mengikhlaskan ketaatan hanya kepadanya. Lalu ketika Allah telah menyelamatkan mereka kembali ke daratan, ternyata tiba-tiba mereka kembali berbuat syirik. Ini perhatikan. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan orang-orang musyrikin terdahulu. Keadaan orang-orang musyrikin terdahulu. Di mana orang-orang musyrikin itu apabila sedang berada dalam kondisi genting dan darurat seperti tadi, sedang berlayar di atas kapal di lautan lepas, kemudian mereka dikepung oleh begitu banyak gelombang ombak yang sangat besar. Pada saat itu mereka sadar betul bahwa tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka kecuali hanya Allah. Makanya mereka pada kondisi seperti itu berdoanya hanya kepada siapa? Allah. Tapi keadaan buruk mereka ialah tatkala mereka diselamatkan, tatkala mereka sudah kembali pada kondisi nyaman dan tenang, ternyata mereka kembali berbuat syirik. Itu. Ya, ini keadaan orang-orang musyrikin terdahulu. Mereka itu tatkala kondisi susah berdoanya hanya kepada Allah. Tetapi tatkala kondisi lapang mereka malah berbuat syirik. Itu kondisi kaum musyrikin terdahulu. Masih lebih mending ketimbang para pelaku kesyirikan di zaman ini. Kita dapati bahwa para pelaku kesyirikan di zaman ini justru keadaannya lebih parah dari kaum musyrikin terdahulu. Di mana kaum musyrikin terdahulu tadi masih ada mendingnya, di mana tatkala susah mereka berdoa hanya kepada Allah. Sedangkan para pelaku kesyirikan di hari ini susah senang berbuat syirik. Itu terlihat. Ya. Senang berbuat syirik, susah pun berbuat syirik. Ya, masih mending kaum musyrikin terdahulu. Ya. Seperti apa yang dilakukan oleh sebagian orang. Yang misalnya ketika terjadi gunung meletus. Ketika terjadi gunung meletus. Ini musibah atau bukan? Musibah. Ternyata ada di antara mereka para pelaku kesyirikan yang justru menyimpulkan, oh ini berarti sesajen kita kurang. Ini kan bodoh. Ya. Ada yang seperti itu. Ketika terjadi musibah, gunung meletus, di antara mereka malah ada yang menyimpulkan berarti sesajen kita kurang, harus ditambah lagi. Ini betul-betul kesesatan. Masih mending kaum musyrikin terdahulu. Ketika kondisi genting, ditimpa bala dan musibah, mereka kembali berdoa hanya kepada Allah. Sedangkan orang musyrik hari ini justru pada kondisi susah, ditimpa musibah, kesyirikannya malah menjadi-jadi.
Ya, wal'iyadzubillah. Baik, ibu-ibu sekalian, rahimani Allahu wa iyyakunna. Lanjut halaman 158. Halaman 158 paling atas. Baik, kita lihat. Disebutkan oleh Al-Ustadz penulis buku hafizahullah, kedua, syirik niat, keinginan dan tujuan, yaitu ia menunjukkan suatu bentuk ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Begini maksudnya. Yakni sebagaimana tadi syirik besar bisa terjadi pada doa, ternyata syirik besar pun ada yang terjadi dalam urusan niat. Dalam urusan niat, yakni maksud dan tujuan serta keinginan. Baik, kapan seseorang niat, keinginan dan tujuannya itu menjadi syirik besar? Jawabnya ialah dijelaskan oleh para ulama. Kapan yang demikian? Yaitu ketika seseorang seluruh amalan saleh, seluruh perbuatan baik yang dia kerjakan memang motifnya itu murni duniawi. Kita ulang. Ketika seseorang dengan seluruh amalan baik yang dia kerjakan memang yang menjadi motif pendorong mengerjakan itu semua murni duniawi, murni mengejar dan menginginkan keuntungan dunia. Ini adalah niat rusak yang statusnya adalah syirik besar. Kita ulang ya. Kapan niat seseorang bisa menjadi syirik besar? Jawabnya tadi, ketika seluruh amalan baik yang dia kerjakan ternyata motif pengerjaannya adalah murni untuk menginginkan keuntungan duniawi. Yakni tidaklah dia sholat melainkan memang untuk motif duniawi. Tidaklah dia puasa melainkan memang untuk motif duniawi, dan seterusnya. Niat seperti ini yang statusnya adalah syirik besar. Di mana dia tidaklah beramal melainkan memang tujuannya untuk meraih keuntungan duniawi. Ini syirik besar. Atau ulama menyebutkan termasuk niat yang juga kategorinya syirik besar ialah ketika amalan-amalan baik yang dia kerjakan itu yang lebih mendominasi niatnya adalah untuk duniawi. Kalimatnya beda ya. Jadi syirik besar ini bisa memang seluruh amalannya yang dia kerjakan itu menginginkan dunia, atau dominan amalannya, mayoritas amalannya memang motifnya untuk dunia. Maka kalau yang seperti ini, niat seperti ini syirik besar. Jadi perlu diperhatikan ya. Jadi sekali lagi kita tegaskan, niat rusak bisa menjadi syirik besar kapan? Ketika seseorang dia menginginkan duniawi dari seluruh amalan baik yang dia kerjakan, atau dia menginginkan duniawi dari mayoritas amalan baik yang dia kerjakan, maka ini syirik besar. Maka ini syirik besar. Baik. Dalilnya dibawakan di sini.
yaitu surat Hud ayat 15 sampai 16. Hud ayat 15 sampai 16. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Artinya, barang siapa yang menginginkan, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia beserta perhiasannya, niscaya kami akan berikan balasan yang penuh untuk mereka atas amalan-amalan mereka tersebut di dunia. Dan mereka dalam hal tersebut dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Lanjut ayat 16-nya, mereka itulah orang-orang yang tidak ada bagi mereka di akhirat nanti kecuali neraka. Nah itu, ibu garis bawah itu. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Ya. Dan lenyaplah segala apa yang telah mereka usahakan dan batallah segala apa yang telah mereka amalkan. Nah ini. Lihat. Ya, di penghujung ayatnya, tadi di ayat ke-16-nya ada ancaman pertama bahwa bagi mereka di akhirat tidak ada balasan apapun kecuali apa? Neraka. Dan di penghujung ayat 16 tadi disebutkan bahwa seluruh amalan baik yang telah mereka kerjakan, yang telah mereka usahakan, itu semua sia-sia dan batal. Kapan? Ketika mereka memang menghendaki dan menginginkan perhiasan duniawi dari setiap amalan baik yang mereka kerjakan. Nah itu. Maka jika memang itu yang mereka inginkan, Allah akan berikan. Allah akan berikan di dunia sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Tapi di akhirat tidak ada balasan bagi mereka kecuali neraka. Nah, itu. Maka ini perlu diperhatikan oleh kita semua. Baik. Ya. Dan ini merupakan di antara ya sifat mendasar dari orang-orang munafikin. Orang-orang munafikin di mana orang-orang munafikin mereka adalah orang-orang yang menyembunyikan kekafiran dalam hati mereka namun menampakkan keislaman. Orang-orang munafikin itu tidaklah mereka beramal baik melainkan memang untuk menginginkan duniawi. Mereka cuma menginginkan duniawi dari setiap amalan yang mereka kerjakan tersebut. Demikian. Ya. Adapun yang seperti ini tidak ada pada diri seorang muslim. Itu. Lanjut. Yang ketiga. Macam syirik akbar atau syirik besar yang ketiga disebutkan ketiga syirik ketaatan, yaitu mentaati selain Allah dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, begini maksudnya. Yakni tadi ya, sebagaimana syirik besar ini bisa terjadi pada doa, bisa pula terjadi pada niat, ternyata syirik besar juga bisa terjadi pada ketaatan. Baik. Ketaatan seperti apa? Ketaatan seperti apa yang status kategorinya sebagai syirik besar? Jawabnya ialah ketika seseorang dia menaati makhluk. Seseorang dia menaati makhluk dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Kita ulang sekali lagi, ini penjelasan ulama. Kapan ketaatan kepada makhluk menjadi syirik besar? Jawabnya, ketika makhluk tersebut ditaati dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang
yang halal. Contoh, ya, contoh misalnya, ada seseorang, ya, misalnya ada seorang tokoh liberal misalnya, yang menghalalkan zina, dengan dalih yang penting sama-sama suka katanya. Ini seperti yang dikatakan, ya, oleh sebagian orang-orang liberal, ya, di mana ada di antara mereka yang menghalalkan zina jika memang kedua pelaku zina itu sama-sama restu, sama-sama suka katanya. Baik, ini merupakan contoh menghalalkan yang haram. Ini merupakan contoh menghalalkan yang haram. Keharaman zina ini disepakati oleh seluruh umat Islam. Sampai pun orang awamnya tahu bahwa zina itu hukumnya haram. Nah, itu. Namun dihalalkan oleh tokoh sesat ini. Nah, ketika ada seorang hamba yang dia malah menaati tokoh tersebut dalam menghalalkan zina, padahal dia sudah tahu betul zina itu Allah haramkan, maka hamba seperti ini telah terjatuh dalam syirik. Syiriknya syirik kecil atau syirik besar? Syirik besar ini, ya. Inilah yang dimaksud dengan syirik dalam hal ketaatan. Tadi kita ulang, ya. Kapan syirik dalam hal ketaatan itu terjadi? Tadi ketika seseorang taat kepada makhluk dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Itu. Baik. Jadi jangan disalahpahami, ya. Bukan dipukul rata. Setiap ketaatan kepada makhluk itu berarti syirik, bukan. Mengapa demikian? Karena memang Allah sendiri yang mewajibkan para hambanya untuk taat kepada orang-orang tertentu dalam perkara yang ma'ruf. Contoh, Allah sendiri yang mewajibkan rakyat untuk taat kepada ulil amri. Allah sendiri yang mewajibkan istri untuk taat kepada suami. Allah sendiri yang mewajibkan anak-anak untuk taat kepada orang tua. Allah sendiri yang mewajibkan para pegawai untuk taat kepada atasannya. Ya, ini kan semua bentuk-bentuk ketaatan kepada makhluk. Taat kepada ulil amri, taat kepada suami, taat kepada orang tua, taat kepada atasan kerja, ini semua bentuk taat kepada makhluk. Apakah itu semua ketaatan yang syirik? Jawabnya tidak, kecuali dalam hal tadi, bila menaatinya itu dalam hal menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Demikian. Jadi mesti dipahami. Dibawakan di sini dalilnya, ya. Surat At-Taubah ayat 31. Surat At-Taubah ayat 31. Baik. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wama umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Allah berfirman yang artinya, mereka telah menjadikan orang-orang alim mereka dan rahib-rahib mereka sebagai rob-rob Tuhan-Tuhan selain Allah. Demikian pula mereka telah menjadikan Al-Masih putra Maryam sebagai rob atau Tuhan. Padahal mereka tidaklah diperintahkan melainkan agar mereka beribadah hanya kepada Allah sesembahan yang esa. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia,
maha suci Dia dari segala apa yang mereka persekutukan. Nah, perhatikan ini. Ya. Perhatikan. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan sebagai dalam ayat tersebut Allah taala menjelaskan keadaan sebagian orang-orang kafir. Keadaan sebagian orang-orang kafir. Di mana Allah terangkan dalam ayat ini bahwa ada di antara mereka yang menuhankan tokoh-tokoh mereka. Ada di antara orang-orang kafir yang menuhankan pendeta-pendeta mereka. Timbul pertanyaan, bagaimana bentuknya mereka dikatakan telah menuhankan para pendeta? Bagaimana bentuknya mereka dikatakan telah menuhankan para tokoh mereka? Ya. Padahal di antara mereka tidak ada yang bersujud dan berdoa misalnya. Misalnya kita ulang ya. Padahal di antara mereka misalnya tidak ada yang bersujud kepada para pendeta. Lalu mengapa mereka dikatakan telah menuhankan para pendeta? Ibu paham ya maksudnya ya? Nah itu. Dalam ayat ini Allah sebut mereka itu telah menuhankan para pendeta, para tokoh mereka. Padahal misalnya mereka itu tidak pernah bersujud kepada para pendeta. Kok dibilang menuhankan para pendeta? Maka dijelaskan oleh para ulama bahwa bentuk penyembahan mereka kepada para pendeta itu bukan dengan cara sujud dan ruku, tapi dengan cara menaati. Ya, itu. Dengan cara menaati. Ketika mereka menaati para tokoh mereka, ketika mereka menaati para pendeta mereka dalam menghalalkan apa yang sudah Allah haramkan atau dalam mengharamkan apa yang telah Allah halalkan, itulah bentuk penyembahan mereka kepada para pendeta. Demikian. Paham Ibu ya? Jadi dari sini bisa kita pahami bahwa penyembahan, penghambaan dan peribadahan itu tidak mesti berupa sebatas ibadah ritual. Jelas ya? Kita ulang sekali lagi. Jadi peribadahan, penyembahan dan penghambaan itu tidak mesti berupa ibadah-ibadah ritual. Ternyata ketaatan pun itu juga bentuk ibadah. Ketaatan pun itu juga bentuk penyembahan. Ketika mereka menaati selain Allah dalam urusan halal dan haram, maka sejatinya mereka telah menuhankan itu semua, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Contoh misalnya. Misal kalau ada tokoh mereka atau pendeta mereka yang menghalalkan mengonsumsi daging babi. Padahal kita tahu jelas mengonsumsi daging babi hukumnya apa? Haram. Allah yang haramkan. Nah, ketika ada seseorang yang justru malah nurut, manut, taat kepada pendetanya dalam menghalalkan daging babi, maka orang ini dinyatakan telah menuhankan pendeta tersebut. Sekalipun orang ini tidak bersujud kepada pendetanya. Jelas Ibu ya? Itu syirik besar. Baik, itu tadi contoh menghalalkan yang haram. Contoh mengharamkan yang halal. Misalnya pernikahan. Nikah boleh atau tidak? Dibolehkan. Nikah itu hukumnya dibolehkan. Itu, nikah itu hukumnya dibolehkan. Lalu, misal ada di antara tokoh atau pendeta mereka yang justru mengharamkan pernikahan. Ya. Mengharamkan pernikahan. Misalnya orang-orang tertentu diharamkan untuk menikah. Biarawan, biarawati misalnya.
diharamkan untuk menikah. Uskup-uskup misalnya lain sebagainya diharamkan untuk menikah misalnya. Ya. Mereka mengharamkan pernikahan. Lalu kalau hal ini ditaati, maka ini merupakan syirik apa? Besar. Ini syirik besar. Sekalipun tidak bersujud kepada mereka. Jadi ini pembahasan penting. Dari sini kita bisa pahami bahwa tadi syirik itu tidak mesti terjadi hanya dalam ibadah-ibadah ritual. Dalam ketaatan pun saja itu bisa terjadi syirik. Kapan tadi? Dalam hal menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Nah, oleh sebab itu kita sebagai umat Islam harus mewaspadai agar jangan sampai terjatuh pada lobang yang mereka telah terjatuh padanya. Baik, demikian. Makanya kita sebagai umat Islam jangan sembarangan menaati para tokoh dalam hal atau dalam soal halal haram. Ya. Jangan sembarangan. Jangan sampai kita taat kepada tokoh tertentu dalam menghalalkan sesuatu yang sebetulnya sudah jelas-jelas Allah haramkan atau sebaliknya. Nah, oleh karenanya seorang muslim ya dalam menyikapi fatwa ulama soal halal haram, apabila dia mengikuti fatwa tersebut, sebetulnya dia ikuti bukan karena ulamanya, tapi karena dalilnya. Jelas Ibu ya? Misal nih, ada ya syekh tertentu, ustadz tertentu, ulama tertentu yang memfatwakan bahwa ini haram, ini halal. Kita sebagai seorang muslim yang mendapati fatwa tersebut, ketika hendak mengikutinya, itu bukan karena orangnya, tapi karena apa? Dalilnya. Tapi karena dalilnya. Ya, demikian. Kita yakini dari fatwa tersebut bahwa hal ini haram, ya, bukan karena ustadznya yang mengharamkan, tapi karena Allah dan Rasulnya yang mengharamkan. Ayo. Ya, ketika kita mengikuti fatwa bahwa ini halal, maka bukan karena ustadznya yang menghalalkan, tapi karena Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang menghalalkan itu. Jelas Ibu ya? Nah, Ibu sekalian rahimani Allahu wa iyyakunna. Lanjut halaman 158 paling bawah. Disebutkan di sini yang Ibu tambahkan itu kata ya, keempat gitu ya. Biar bagus. Keempat, syirik mahabbah atau kecintaan. Yaitu menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya dalam hal kecintaan. Ini perlu diperhatikan. Jadi ternyata syirik besar pun bisa terjadi dalam urusan lope-lope. Ketawa Ibu. Ini perlu dicermati ya. Jadi syirik besar tadi bisa terjadi dalam hal doa, niat, ketaatan. Ternyata syirik besar juga bisa terjadi dalam hal lope-lope tadi. Mahabbah atau kecintaan baik. Nah, kapan kecintaan itu statusnya sebagai syirik besar? Ya, kapan kecintaan kepada makhluk statusnya menjadi syirik besar? Jawabnya tadi, ketika seseorang dia menyamakan atau menyetarakan kecintaannya kepada makhluk seperti halnya kecintaan dia kepada Allah,
atau malah kecintaan kepada makhluk itu lebih tinggi, lebih besar daripada kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya syirik dalam hal cinta yang jelas-jelas terlarang. Itu. Baik. Dan ulama menjelaskan ya, cinta kepada makhluk yang seperti apa yang merupakan syirik akbar atau syirik besar. Jawabnya tadi, ketika seseorang dia menyetarakan atau bahkan lebih cinta dia kepada makhluk ketimbang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kecintaannya itu kecintaan yang sifatnya penghambaan disertai dengan menghinakan diri dan pengkultusan. Itu. Kecintaan seperti inilah yang merupakan syirik besar. Misalnya seseorang ya, misalnya ada wali tertentu. Ya, kita ulang ya. Misalnya ada wali tertentu yang dicintai oleh seseorang, di mana kecintaan dia kepada wali anu itu setara atau bahkan lebih daripada kecintaan dia kepada Allah, di mana cinta dia kepada wali tersebut itu disertai dengan penghambaan, penghinaan diri, pengkultusan. Maka cinta yang seperti ini adalah syirik apa? Syirik besar. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 165. Al-Baqarah ayat 165. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al'adzaba annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul adzab." Allah berfirman yang artinya, di antara manusia ada orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, yang mana mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti kecintaan kepada Allah. Sedangkan orang-orang yang beriman, sedangkan orang-orang yang bertauhid, sangat besar sekali cinta mereka kepada Allah. Ya, ini ya. Dan seandainya saja orang-orang zalim tersebut atau orang-orang musyrik tersebut, ya, tatkala mereka melihat azab, ya, sadarlah mereka bahwa ternyata kekuatan itu seluruhnya adalah milik Allah dan bahwasanya Allah itu sangat pedih siksaannya. Ibu-ibu perhatikan ayat tersebut. Ya. Ayat ini menjadi dalil tadi bahwa syirik besar pun bisa terjadi dalam hal kecintaan. Kapan? Tadi, ketika seseorang dia menghadirkan dari makhluk adanya tandingan untuk Allah, yang mana dia berikan kecintaan kepada tandingan tersebut seperti kecintaannya kepada Allah atau bahkan lebih. Itu ya, yang dia sertai dengan penghambaan, pengkultusan, menghinakan diri, maka ini merupakan syirik besar dalam hal kecintaan. Berbeda dengan keadaan kaum mukminin, orang-orang yang bertauhid, bahwa kecintaan mereka yang paling besar adalah hanya milik siapa? Allah. Kecintaan mereka yang paling besar hanyalah untuk Allah. Demikian. Baik. Ini yang dimaksud dengan syirik dalam hal cinta. Kemudian kalau ditanyakan, ya, apa hukumnya mencintai para makhluk? Seperti misalnya suami mencintai istrinya, istri mencintai suaminya, orang tua mencintai anak-anaknya, anak-anak mencintai orang tuanya. Dan apa hukumnya cinta kepada harta benda duniawi yang dimiliki? Jawabnya itu semua boleh. Jawabnya itu semua boleh.
Karena itu merupakan kecintaan yang sifatnya tabiat manusia. Orang cinta anaknya, cinta keluarganya, cinta dirinya sendiri, cinta harta yang dimiliki. Ini semua kecintaan yang sifatnya tabiat manusia. Dan hukumnya boleh. Bukan kecintaan seperti itu yang menjadi syirik akbar. Dalilnya ibu bisa tulis ya. Di surat Ali Imran ayat 14. Surat Ali Imran ayat 14. Dalam ayat tersebut penggalannya Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz-dzahabi wal fiddah," dan seterusnya. Allah berfirman yang artinya, telah dijadikan indah bagi manusia kecintaan kepada berbagai syahwat dari kalangan para wanita, anak-anak, harta benda yang banyak berupa emas, perak dan seterusnya. Ya, ayat ini menjadi dalil tentang adanya cinta yang sifatnya tabiat manusia dan itu hukumnya apa tadi? Boleh, itu wajar. Nah, ya, yang tercela adalah kalau tadi, ya, yang tercela adalah apabila seseorang mendahulukan kecintaannya kepada selain Allah di atas kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Beres. Ibu-ibu sekalian rahimani Allahu wa iyyakunna. Lanjut halaman 159 nomor 2. Nomor 2 kita beralih pada bahasan syirik asghar atau syirik kecil. Baik. Kalau tadi syirik akbar, syirik besar. Baik. Kita sudah sampaikan pada pertemuan lalu, penyebutan istilah syirik kecil bukan maksudnya sedang mengecilkan syirik tersebut. Ya, kita telah tegaskan, syirik kecil jangan dilihat kata kecilnya, tapi dilihat kata syiriknya, karena ini kecil-kecil syirik. Nah, itu. Dan penyebutan kecil di sini tadi bukan untuk mengecilkan. Penyebutan kecil di sini maksudnya ialah bahwa dampak konsekuensinya tidak sebesar dari syirik yang besar itu. Makanya lihat konsekuensinya apa? Paragraf bawahnya lihat. Disebutkan oleh penulis hafizahullah, syirik kecil tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam, tetapi ia mengurangi kesempurnaan tauhid dan merupakan wasilah atau jalan perantara kepada syirik besar. Jadi konsekuensinya sama atau beda dengan syirik besar? Beda. Kalau syirik besar itu tadi mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, makanya berubah statusnya menjadi orang kafir. Itu kalau pelaku syirik besar. Sedangkan pelaku syirik kecil tidak sampai mengeluarkan orangnya dari agama Islam. Berarti statusnya masih muslim. Tapi tauhidnya sempurna atau tidak? Tidak. Tauhidnya berkurang. Ya. Tauhidnya berkurang, tidak sesempurna yang menghindari syirik kecil. Aduh. Baik. Namun, ya, sekalipun demikian, syirik kecil ini dikatakan sebagai wasilah atau pengantar menuju syirik besar. Jadi jangan sembarangan mentang-mentang bukan syirik besar, tapi dia ini pengantarnya. Yang kalau seseorang sudah biasa terjatuh dalam syirik kecil, tidak menutup kemungkinan hal tersebut akan menyeret dia kepada syirik besar. Itu. Baik. Ibu-ibu sekalian rahimani Allahu wa iyyakunna. Lanjut. Disebutkan di sini syirik asghar ada 2 macam. Nah ini pembagian atau klasifikasi syirik kecil. Dibagi menjadi 2 macam. Pertama, bawahnya syirik yang zahir. Syirik zahir atau nyata. Ini pertama. Syirik zahir atau nyata. Mana yang kedua? Yang keduanya halaman 161 paling bawah. 161 paling bawah. Disebutkan kedua syirik khafi atau tersembunyi. Ini 2 macam syirik kecil.
Jadi syirik kecil itu ada yang zahir, ada yang khafi. Ada yang nyata, ada yang tersembunyi. Baik, kita pelajari satu persatu. Apa yang dimaksud dengan nyata? Disebutkan di sini, yaitu syirik kecil dalam bentuk ucapan dan perbuatan, ya. Ini syirik yang zahir atau syirik yang nyata, syirik yang nampak. Mengapa dinamakan zahir, nyata, nampak? Karena bentuknya itu berupa ucapan atau perbuatan. Ini nampak. Karena ucapan itu bisa didengar, perbuatan itu bisa dilihat. Makanya disebut dengan syirik yang zahir. Baik. Kemudian Al-Ustaz penulis buku Hafizahullah menyebutkan sejumlah contoh syirik kecil yang nyata ini. Lanjut kata beliau, masih di halaman 159. Lanjutannya. Baris kedua setelah titik disebutkan. Dalam bentuk ucapan misalnya bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh syirik kecil yang sifatnya zahir, nyata, nampak. Karena berupa ucapan dan ucapan itu bisa didengar. Apa contohnya? Tadi bersumpah dengan selain nama Allah. Artinya apabila seseorang tatkala dia bersumpah yang dia sebut nama dalam sumpahnya adalah selain nama Allah, maka ini merupakan syirik. Dan syiriknya syirik apa? Syirik kecil. Baik. Dalilnya dibawakan hadis di bawahnya, ya. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak." Barang siapa yang telah bersumpah dengan selain nama Allah, maka sungguh dia telah kufur atau dia telah berbuat syirik. Ibu lihat halaman 160 paling atas. 160 paling atas. Disebutkan oleh Al-Ustaz penulis buku Hafizahullah, kata beliau, syirik dan kufur yang dimaksud di sini adalah syirik dan kufur kecil. Perhatikan. Jadi di hadis tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa bersumpah dengan selain nama Allah ini merupakan bentuk kesyirikan. Ya, bersumpah dengan selain nama Allah ini merupakan bentuk kesyirikan. Yang ulama jelaskan syiriknya syirik apa? Syirik kecil. Ini syirik kecil. Ya, ini syirik kecil. Nah, misalnya seseorang, ya, dia bersumpah dengan menyebut, ya, berbagai makhluk misalnya. Sampai pun bila dia bersumpah dengan mengatakan demi Ka'bah misalnya, atau demi Rasulullah, ini merupakan bentuk sumpah yang syirik. Jadi kalau ditanya apa hukumnya bersumpah dengan menyebut nama Rasulullah, jawabnya syirik. Hukumnya haram dan itu syirik. Dan ini masih sering diucapkan oleh sebagian orang. Orang ketika bersumpah mengatakan demi Allah, demi Rasulullah. Demi Allah, demi Rasulullah. Ucapan dia demi Allah itu tauhid. Tapi ketika dia tambahkan dengan perkataan demi Rasulullah, ini jadi syirik. Dan syiriknya syirik apa? Syirik kecil. Karena Rasulullah itu makhluk atau bukan? Makhluk. Makanya tidak boleh bersumpah dengan makhluk, ya. Sesama makhluk tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Demikian. Baik. Atau misalnya seseorang berkata dalam sumpahnya demi wali anu, ya, demi wali anu misalnya. Maka ini syirik atau bukan? Syirik. Syiriknya syirik apa? Syirik kecil itu. Baik. Namun ulama jelaskan bahwa bersumpah dengan selain nama Allah yang asalnya syirik kecil itu bisa naik berubah menjadi syirik besar. Kapan? Perhatikan ibu, ini fokus nih. Bersumpah dengan selain nama Allah itu tadi syirik apa? Syirik kecil.
Tapi ada kalanya bisa naik jadi syirik besar. Kapan? Ketika di samping dia ucapkan dengan lisan, dia yakini kesetaraannya antara makhluk tersebut dengan Allah. Maka kalau seperti ini jadi syirik besar. Misalnya seseorang mengatakan, saya bersumpah demi wali anu. Kalau dia cuma ngomong seperti itu di lisannya, ini syirik kecil. Tapi kalau dia sertai dalam hatinya bahwa ya wali tersebut sejajar dengan kedudukan Allah, maka ini jadi syirik apa? Syirik besar. Nah, itu. Ini jadi syirik besar. Lanjut. Ibu-ibu sekalian rahimani Allahu wa iyyakunna. Kita ringkas sedikit halaman 160 bagian tengah. Halaman 160 bagian tengah yang di bawah hadis itu. Disebutkan di sini contoh lain syirik dalam bentuk ucapan. Ketemu ya? Disebutkan oleh Al-Ustaz penulis buku hafizahullah. Perhatikan. Contoh lain syirik dalam bentuk ucapan yaitu perkataan Masya Allahu wa syi'ta, yang artinya atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ibu fokus pada kata dan, garis bawahi dannya itu. Baik. Ya, bahasa Arabnya dengan huruf wa itu ya. Perhatikan. Perkataan seperti ini termasuk contoh syirik kecil yang kategorinya syirik zahir, nyata, nampak karena berupa ucapan. Ucapan apa? Yaitu ucapan Masya Allah wa syi'ta. Yang terjemahnya bisa begini misalnya, ya. Ini semua atas kehendak Allah dan kehendakmu. Atau semua ini karena kehendak Allah dan kehendakmu. Menggunakan kata dan. Ini hukumnya haram karena berupa syirik kecil. Lanjut. Disebutkan ucapan tersebut salah. Dan yang benar adalah Masya Allahu thumma syi'ta. Atas kehendak Allah kemudian kehendakmu. Kemudian karena kehendakmu. Lihat, apa yang diganti? Dan diganti menjadi kemudian. Nah itu. Jadi dalam hal ini, dalam mengucapkan kalimat seperti ini, seseorang tidak dibolehkan menggunakan kata dan. Tidak boleh seseorang menggunakan kata dan. Ya, semua ini terjadi atas kehendak Allah dan kehendakmu. Menggunakan kata dan ini hukumnya haram karena berupa syirik kecil. Yang benar dan dibolehkan adalah diganti dannya dengan kata kemudian. Ya. Mengapa? Ya, karena memang demikian. Kehendak makhluk itu di bawah kehendak Allah. Ya, kehendak makhluk itu di bawah kehendak Allah. Sehingga antara kehendak makhluk dengan kehendak Allah itu tidak boleh disandingkan dengan kata dan. Tapi harus disandingkan hanya boleh disandingkan dengan kata kemudian. Baik. Ibu perhatikan nih. Ya. Lihat dibawakan hadisnya di sini. Ya, hadisnya disebutkan di sini. Hadis yang hasan sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza halafa ahadukum fala yaqul ma syaa Allahu wa syi'ta, walakin liyaqul ma syaa Allahu thumma syi'ta." Artinya, apabila salah seorang dari kalian bersumpah, maka janganlah dia mengatakan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Akan tetapi hendaklah dia mengatakan atas kehendak Allah kemudian kehendakmu. Ya, jelas dalilnya. Jadi menggunakan kata dan pada kalimat seperti ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dibolehkan ialah menggunakan kata kemudian. Lihat penjelasannya halaman 161 lanjutannya setelah hadis tadi,
Ya, paragrafnya itu, paragraf kedua dilihat, disebutkan kata thumma atau kemudian menunjukkan tertib berurutan yang berarti menjadikan kehendak hamba mengikuti kehendak Allah itu. Jadi yang dibolehkan pakai kata kemudian. Supaya apa? Supaya menunjukkan bahwa kehendak hamba itu di bawah kehendak Allah. Karena kalau pakai kata dan, ini namanya menyandingkan antara kehendak makhluk dengan kehendak Allah. Padahal Allah berfirman di surat At-Takwir ayat 29. At-Takwir ayat 29, dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin." Yang artinya, tidaklah kalian dapat menghendaki, ya, tidaklah kalian dapat menghendaki sesuatu melainkan apabila Allah Rabbul Alamin menghendakinya. Melainkan apabila dikehendaki oleh Allah Rabbul Alamin. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala menjelaskan bahwa makhluk diberikan kehendak, makhluk juga diberikan kehendak. Hanya saja kehendak makhluk itu di bawah kehendak Allah. Artinya kehendak makhluk itu terbatas, tidak semuanya bebas. Dengan bukti bahwa tidak setiap yang dikehendaki makhluk itu terwujud. Berarti kehendak makhluk di bawah kehendak Allah. Oleh sebab itu jangan menggunakan kata dan, tapi yang betul menggunakan kata kemudian. Meskipun demikian, ulama menjelaskan, meskipun mengucapkan kata kemudian itu boleh, tapi yang afdol itu dengan mengatakan atas kehendak Allah semata, itu lebih afdol. Ya, kita ulang. Meskipun menggunakan kata kemudian itu boleh, tapi yang afdol itu mengatakan masya Allah wahdah. Semuanya atas kehendak Allah semata, itu yang paling afdol. Demikian. Baik. Makanya ulama jelaskan di antara contoh perkataan yang semisal dengan model ini adalah begini. Misal seorang mengatakan, ya, misalnya seorang mengatakan, kalau saja bukan karena security, tentu motor ini sudah dicuri. Perhatikan kalimatnya. Misal seorang mengatakan, kalau saja bukan karena security, tentu motor ini sudah dicuri. Kata ulama, perkataan seperti ini tidak boleh. Perkataan seperti ini tidak boleh. Yang betul adalah dia mengatakan, kalau bukan karena Allah, kemudian security, itu. Tentu motor ini telah dicuri. Begitu. Kalau mau, ya. Kalau misalnya mau menyebutkan jasa security tersebut, ya, kebaikan dan jasanya, jangan dibilang kalau bukan karena security pasti motor ini sudah dicuri. Maka ini tidak boleh. Yang betul ialah dengan menggunakan kata kemudian. Kalau bukan karena Allah kemudian security, tentu motor ini telah dicuri. Atau misalnya seseorang mengatakan, ya, kalau saja bukan karena obat ini, tentu bapak saya telah mati misalnya. Kalau saja bukan karena obat ini, tentu bapak saya sudah mati. Ini nggak benar, ya. Atau misalnya kalau bukan karena dokter, tentu bapak saya sudah meninggal. Ini nggak boleh. Yang betul adalah kalau bukan karena Allah, kemudian karena dokter, ya, tentu bapak saya sudah meninggal dunia. Itu gitu yang betul, menggunakan kata kemudian. Baik. Ibu-ibu sekalian rahimani Allahu wa iyyakunna. Sedikit lagi sebelum kita akhiri materinya, nanti yang syirik khafinya di pertemuan berikutnya saja. Kita baca nih lanjutannya. Tadi itu syirik kecil berupa ucapan.
sekarang ada syirik kecil berupa perbuatan. Lanjut nih, di bawah at-takwir disebutkan. Adapun contoh syirik dalam perbuatan seperti memakai gelang, benang, dan sejenisnya sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya. Seperti menggantungkan jimat atau tamimah. Ibu bisa lihat catatan kaki itu. Tamimah adalah sejenis jimat yang biasanya dikalungkan di leher anak-anak karena takut dari ain, mata jahat atau lainnya. Nah ini. Ya. Perhatikan ya. Ini contoh syirik kecil yang nampak yang berupa perbuatan. Apa itu? Intinya adalah menggantungkan atau menggunakan jimat. Apapun bentuknya. Apakah itu gelang, benang, kalung, cincin, ya, keris dan lain sebagainya. Benda-benda yang dijadikan jimat. Dia gantung, dia gunakan, dia simpan sebagai penolak bala misalnya, atau sebagai pendatang keberuntungan. Maka ini hukumnya haram, ya. Ini hukumnya haram karena termasuk syirik. Dan syiriknya syirik apa? Syirik kecil, syirik asghar. Baik. Tapi menggunakan jimat ini bisa naik menjadi syirik besar. Tapi menggunakan jimat ini bisa naik menjadi syirik besar. Kita baca lanjutannya. Kapan pakai jimat itu syirik kecil dan kapan pakai jimat itu jadi syirik besar? Kita baca. Sebelum kita akhiri. Jika seseorang meyakini bahwa kalung, benang atau jimat itu sebagai penyebab, ibu garis bawahi. Ibu garis bawahi kata sebagai penyebab. Ya. Diyakini jimat itu sebagai penyebab untuk menolak mara bahaya dan menghilangkannya, maka perbuatan ini adalah syirik apa? Asghar. Syirik kecil. Apa alasannya? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan sebab-sebab hilangnya mara bahaya dengan hal-hal tersebut. Ini keadaan pakai jimat itu jadi syirik kecil. Lanjut, kapan pakai jimat jadi syirik besar? Lanjut. Adapun jika ia berkeyakinan bahwa gelang, kalung atau yang lainnya dapat menolak atau mengusir mara bahaya dengan sendirinya. Ibu garis bawah itu. Mengusir mara bahaya dengan sendirinya. Kalau tadi sebagai penyebab. Kalau yang ini dengan sendirinya. Maka perbuatan ini adalah syirik akbar atau syirik besar. Apa alasannya? Karena ia menggantungkan diri kepada selain Allah. Baik, jadi kesimpulannya begini. Kesimpulannya begini ya. Menggunakan jimat hukumnya haram karena itu syirik. Dan asalnya adalah syirik kecil. Namun ada kalanya bisa naik menjadi syirik besar. Kita dudukkan. Kapan menggunakan jimat itu syirik kecil dan kapan menggunakan jimat itu jadi syirik besar. Menggunakan jimat sebatas syirik kecil, ya, menggunakan jimat yang statusnya itu syirik kecil ketika orang tersebut hanya meyakini jimat tersebut sebatas sebagai sebab. Itu. Kalau dia meyakini cuma sebatas sebagai sebab, ya, maka ini syirik kecil. Contoh misalnya begini. Ada seseorang dia baru mau buka usaha. Kemudian dia pakai jimat. Kemudian dia pakai jimat dengan harapan agar usahanya laris. Kalau keyakinan dia terhadap jimat tersebut hanya sebatas sebagai sebab penglaris, tetap yang membuat laris itu adalah Allah, maka ini hukumnya haram karena merupakan syirik kecil. Ya. Sekalipun dia cuma meyakini sebagai sebab. Mengapa dikatakan syirik kecil? Karena Allah tidak pernah menjadikan
jimat-jimat tersebut sebagai sebab untuk melariskan dagangan. Nah, itu. Orang kalau dagangannya mau laris, maka dengan cara mensolehkan diri, berdoa kepada Allah, bertawakal kepadanya, memperbagus usahanya dan seterusnya. Bukan pakai jimat. Baik. Berikutnya, sedangkan kalau orang tersebut keyakinannya terhadap jimat tersebut lebih dari itu, di mana dia meyakini bahwa memang jimat ini yang membuat laris dagangan saya, bukan Allah, maka ini syirik apa? Besar. Ini syirik besar. Beres, walhamdulillahirabbil alamin. Diberi tanda halaman 161. Nanti kita lanjut pada bagian yang khafi. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad. Dipersilakan jika ada yang ingin disampaikan. Ada pertanyaan di sini. Bismillah, bagaimana penggunaan gelang kesehatan Ustadz? Karena gelang tersebut dipakainya dalam jangka panjang. Apakah ini termasuk syirik? Baik. Ya. Maka untuk memperoleh kesehatan, ya, menjaga kesehatan atau menyembuhkan suatu penyakit, maka dalam syariat, ya, maka dalam agama kita itu dibenarkan dengan menempuh sebab-sebab yang memang dibolehkan, sebab-sebab yang memang dibenarkan, ya. Baik. Dan sesuatu itu dikatakan sebagai sebab yang benar bisa ditunjukkan oleh dalil syar'i atau bisa pula ditunjukkan melalui bukti ilmiah medis, gitu ya, bukti ilmiah. Demikian, ya. Tapi kalau ternyata sesuatu yang dijadikan sebab untuk meraih kesehatan tidak ditunjukkan oleh dalil syar'i, tidak pula terbukti secara ilmiah, maka yang seperti inilah yang merupakan syirik kecil, karena telah menjadikan sesuatu sebagai sebab padahal bukan sebab. Nah, sekarang didudukan, ya, gelang-gelang kesehatan yang beredar di masyarakat ini, yang diperjualbelikan. Itu bagaimana itu? Apakah itu termasuk sebab yang dibenarkan atau sebab yang tidak dibolehkan? Ya. Kalau tidak dibolehkan berarti syirik kecil. Demikian. Baik, maka jawabnya, ya, itu dikembalikan kepada para ahli kesehatan, ya, secara ilmiah. Apakah betul terbukti atau tidak, itu pengaruhnya, ya, demikian. Dimana kalau ternyata para ahli kesehatan, ya, terbukti di laboratorium dan semisalnya memang gelang-gelang ini ada pengaruhnya ke tubuh orang yang mengenakannya, maka yang seperti ini insya Allah tidak mengapa. Tapi sepanjang pengetahuan saya pribadi, kebanyakan mayoritas gelang-gelang kesehatan ini itu cuma sugesti, ya. Sebatas yang Anda ketahui, ya. Kebanyakan itu cuma sugesti, klaim dan perasaan aja. Demikian. Yang tidak terbukti secara ilmiah begitu. Oleh sebab itu, ya, Anda pribadi lebih menyarankan tinggalkan yang seperti ini. Tinggalkan yang seperti ini untuk menghindari terjatuh dalam syirik kecil, demikian. Karena kebanyakan yang beredar itu yang kita dapati adalah cuma klaim, anggapan, perasaan, sugesti. Setelah saya pakai gelang ini rasanya enakan bagaimana maksudnya?
Ya, perasaan aja, sugesti, terbukti tidak? Itu. Kalau ternyata tidak ya jangan. Baik. Lanjut, ada pertanyaan di sini. Tentang masalah sumpah ini. Pertanyaannya, Bismillah, izin bertanya Ustadz, kapan kita boleh mengucapkan sumpah demi Allah? Dan dalam perkara apa saja yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan mengucapkan sumpah demi Allah? Syukran wa jazakallahu khairan. Baik, terima kasih banyak. Maka jawabnya begini. Seorang muslim dia baru dibenarkan untuk mengucapkan sumpah demi Allah ialah dalam rangka untuk menegaskan atau menguatkan apa yang ingin dia sampaikan. Ketika dia dapati orang yang mendengarnya ini meragukan dia, maka dia bisa perkuat dengan ucapan demi Allah, sumpah dengan nama Allah. Itu dibolehkan. Ketika ada hajat untuk menegaskan ucapan kita. Demikian. Ketika didapati orang meragukan ucapan kita, maka kita bisa tambahkan dengan sumpah demi Allah. Itu. Dan jika ditanya kapan tidak diperbolehkan mengucapkan sumpah demi Allah, jawabnya ialah ketika bermudah-mudahan, yang menggampang-gampangkan bersumpah, sekalipun nama Allah yang disebut. Ya, ketika dia bersumpah dengan nama Allah, bermudah-mudahan, menggampang-gampangkan, dikit-dikit sumpah. Padahal tidak butuh untuk bersumpah, maka ini tercela yang seperti ini ya. Itu dihindari. Ya. Itu ya banyak bersumpah dengan nama Allah sekalipun dia jujur dan benar, tapi kalau tadi menggampang-gampangkan ini tercela. Lebih parah lagi kalau dia bersumpah demi Allah untuk berbohong. Itu jelas itu juga diharamkan sekalipun dia menggunakan nama Allah dalam bersumpah. Beres. Demikian cukup ya. Kurang mohon maaf. Ini saya harus ke toilet. Cukup ya. Mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Nanti lanjut lagi. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.